Robbani TV bermartabat. Ini satu poin tersendiri. Jadi ayat ini berbicara tentang itu, bahwa harta orang kafir tidak memberikan kebaikan sama sekali bagi orang kafir. Ingat, bagi orang kafir, bukan bagi yang lain. Bagi orang kafir itu sendiri, meskipun status hartanya itu miliknya, ditaruh di sini untuk kebaikan, tidak berguna bagi orang kafir itu. Ini. Nah, berikutnya, bagaimana kalau harta orang kafir ini bisa kita terima atau tidak? Ini macam-macam kondisinya, macam-macam, beda-beda. Dalam kondisi perang, lalu kemudian kita ambil harta mereka, memang itu hukum perang sebagai rampasan perang, bagus, nggak apa-apa, bagus untuk kita manfaatkan. Maka status harta ini pindah, bukan lagi milik orang kafir, tapi milik kita umat Islam. Begitu, pindah status. Begitu juga kalau kita membeli sesuatu milik mereka, kita beli, statusnya sudah pindah ke kita. Begitu juga kalau mereka memberikan kepada kita, statusnya beda. Ini sekarang kita menjadi milik kita. Mereka memberikan secara sukarela, boleh saja, boleh saja memberikan secara sukarela, bukan ikhlas ya, nggak ada ikhlas. Mereka tidak mungkin ikhlas, kita salah sering mengatakan ikhlas. Itu. Nah, tinggal kemudian persoalannya, jadi perlu diketahui, kalau perang jelas hukumnya memang halal. Kalau muamalah, jual beli, kita beli mobil dia, nggak apa-apa, ya kan? Kita beli HP mereka, nggak ada masalah. Ya, HP ini buatan mereka kan, kita beli, pindah, tergantung sekarang kita gunakan untuk apa dia, gitu. Sudah lepas dengan mereka. Nah, bagaimana dengan yang sifatnya bantuan-bantuan ini? Ini tentu saja juga dipilah-pilah. Secara umum sebenarnya, ya kalau mereka membantu secara sukarela, pada dasarnya boleh-boleh saja. Tetapi kita harus tahu kira-kira mereka kok bantu ini ada apa dia, gitu. Kalau ternyata betul-betul nggak ada apa-apa, ya nggak apa-apa. Kita selamatkan uang ini daripada nanti dia bantukan ke tempat lain, ya, lebih buruk. Maka kita ambil untuk menyelamatkan ini. Tapi kita harus cermat, hati-hati. Ini bantunya untuk apa ini? Ya. Kalau sekedar super mie, lalu kemudian untuk supaya kita goyak, katakan tidak, kami nggak butuh super mie, gitu, ya kan? Tapi kalau dia mengatakan ini ada mobil bawa, gimana? Kita tengok juga ini persoalannya, sampai seberapa dia. Tapi kalau ternyata menggoyahkan iman kita, maka tolak dia. Tapi kalau karena betul-betul kayaknya persahabatan, tadi sukarela, nggak ada sesuatu, daripada ini nanti dibuang atau dikasihkan ke tempat yang tidak ada gunanya, ya nggak apa-apa, sini saya selamatkan. Kemudian yalah saya kasih ke Ustaz Basyarudin misalnya, nggak apa-apa, diam-diam. Begitu. Maka silakan kalau soal bantuan ini dicermati arahnya kemana dia. Dan umat Islam harus punya izzah. Nah, itu. Harus bisa memilah juga. Saya kurang bisa menerima kalau ada orang-orang non-Islam misalnya ikut korban. Tidak, katakan tidak. Ini ibadah kami. Gitu. Termasuk juga bantu masjid misalnya. Bentarlah, kita ini punya izzah, punya harga diri, gitu. Dan ini masjid ini tempat kita, gitu. Masa kita terima dari mereka, gitu. Karena innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Saya dulu pernah berdiskusi di Stein, masih Stein dulu, di sana ada kajian hukum Islam. Memang ada beberapa pendapat, lalu kemudian saya tunjukkan, saya buka kitab ini, tidak pada tempatnya, meskipun kita gempa, lalu kemudian kita nerima bantuan dari non-muslim, kita bangunlah masjid kita sendiri, gitu. Kalau yang untuk hal itu, kecuali kalau kita nggak tahu sama sekali, udahlah masuk aja gitu.
Tapi kalau kita tahu tidak, dan masa kita bangun masjid untuk kita ibadah, kita minta mereka. Saya kira lebih baik biarlah belum pakai karpet, nggak ada masalah. Dan begitulah Nabi Muhammad SAW dulu membangun masjid, tidak minta bantuan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Begitu. Maka silakan kalau bersifat bantuan tadi dicermati dengan betul. Untuk apa mereka membantu itu? Jangan sampai kita kejebak. Termasuk mohon maaf para pemuda, para mahasiswa, para pelajar. Anda mungkin nanti mendapatkan beasiswa. Hati-hati. Beasiswa ini dari mana dia? Kemana dia? Hati-hati. Karena saya mencermati ada memang sengaja mereka memberikan beasiswa kepada putra-putri Islam yang cerdas untuk dibawa ke sana, disekolahkan di sana. Sampai di sana ya udah diajarin oleh mereka, balik merusak Islam itu sendiri. Hati-hati, jangan bangga saya dapat beasiswa dari ini. Lihat beasiswa itu dari mana dan mau kemana, mau dikemanakan. Gitu. Demikian.